Ini bagaimana sih Bang cara menyelaraskan sebuah pusaka atau benda bertuah? Sebelum saya jawab tentang bagaimana menyelaraskan, ini penting diketahui suatu kedudukan yang sangat lumayan. Nah, tentunya langsung aja kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk teman-teman pecinta Tosan Aji Senusantara. Berjumpa kembali bersama kami dari Kris Sakti. Untuk episode kali ini kami akan membahas bagaimana cara menyelaraskan pusaka pada si pemiliknya atau kepada kita yang memilikinya. Pembahasan ini akan disampaikan oleh Kang Mas Denmas Pamor. Oke. Nah, ini melanjutkan video yang lalu ya, dan banyak juga yang masuk ke WA ataupun di komentar ataupun DM. Ini bagaimana sih Bang cara menyelaraskan sebuah pusaka atau benda bertuah, kan gitu. Ini pengkajian saya ya, real logika. Sebelum saya jawab tentang bagaimana menyelaraskan, ini penting diketahui. Saya sering aji banding di lapangan. Intinya gini, saya menemukan pusaka ini bagus Bang, di pedesaan contoh. Ini pusaka luar biasa tuahnya, tapi kenapa pemegangnya kok biasa aja? Nah, namun ada pusaka yang dirawat gitu loh, sama seseorang sampai, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan karena studi banding saya juga bukan 1-2 orang, dan demi privasi tentunya, dari bawah sampai dia bisa menduduki suatu kedudukan yang sangat lumayan. Nah, tentunya langsung aja kita bahas kenapa hal ini bisa terjadi. Intinya seperti itu. Pertama, saya sudah bawa sebuah contoh. Ini adalah keris jagung yang pernah kita review, era Belambangan. Nah, kita ambil percontohan. Dalam pusaka ini memiliki dapur, misalnya jangkung. Arti jangkung sendiri, jangkung jinampangan untuk mencapai suatu harapan. Nah, ini pin pertama. Pin kedua berluk 3. Arti 3 di sini menyimbolkan antara kita, tujuan, dan Tuhan atau Sang Holik. Nah, makanya di sini akan saya jelaskan antara ilmu kebatinan dan kegoiban itu beda ranah Bang. Yang namanya ilmu batin adalah bagaimana kita mengenali diri kita, filosofi kehidupan, sampai adab, tata cara, yang sehingga seseorang itu ketika memegang pusaka, dia hatinya baik, perilakunya baik, kan gitu, santun. Nah, itu menunjukkan bahwa sebetulnya filosofi itu sudah bisa dijalankan oleh si pemilik pusaka. Namun ketika seseorang memegang pusaka masih berangasan, masih memiliki karakter-karakter yang tidak dikehendaki, karena seorang empu ketika membabar suatu pusaka itu melalui penyucian diri, lelaku, tirakat, dengan berikut kode pin ini. Siapapun yang ingin merasakan tuah dalam pusaka selayaknya menjalankan apa yang diwasiatkan. Misal brojol, dapur lurus. Artinya manusia ketika ingin diberikan kemudahan, kan brojol itu artinya kembali ke fitrah, terlahir kembali gitu. Nah, ini memiliki pin yang bermakna sucikan hati kamu, dekatkan dengan Tuhan, maka apapun yang kamu inginkan itu akan dilancarkan. Jadi ini sebuah media atau pusaka ini sebuah media wasilah untuk tercapainya sebuah hajat. Tapi jangan lupa minyakin itu
rangkaian dalam perawatan fisik, perawatan fisik gitu. Nah, yang paling terpenting apa? Menjalin komunikasi. Nah, kok komunikasi dengan benda mati? Nah, inilah pemahaman yang harus kita kaji. Karena di pusaka ini ada manifestasi doa. Selaraskan, maksud komunikasi di situ selaraskan. Bagaimana setiap orang punya teknik dan tata cara. Kalau saya pribadi, saya dengan bertawasul menghadiahkan Fatihah kepada pembuat pusaka, para leluhur, dan manifestasi doanya supaya Tuhan memberikan istilahnya anugerah doa yang terkandung dalam sebuah pusaka. Itu makanya pemahaman ini bisa menjadikan acuan cara berpikir seseorang. Itu Bang. Itu jadi simpelnya bagaimana cara menghidupkan yoni sebuah pusaka. Pahami pin yang ada di pusaka ini. Itu. Bukan hanya ini dijadikan benda pajangan yang disakralkan tanpa adanya aturan gitu kan ya. Oh saya bisa punya pusaka nanti bisa kaya, nggak bisa, nggak ada cerita seperti itu. Tetap sinkronkan, selaraskan. Contoh, manusia makan nasi, sebelum nasi itu kan gabah. Padi itu ditanam, dipupuk, bisa menghasilkan gabah yang bagus tergantung pupuknya. Dan belum cukup sampai di situ, digiling dulu. Habis digiling jadi beras. Habis jadi beras dimasak, dimakan, barulah jadi sebuah energi yang tidak terlihat sehingga tubuh kita segar. Nah, itu namanya energi. Kalau sudah berbentuk energi tidak terlihat. Kadang kan, wah ini musyrik ini, semua itu tergantung berawal dari pemahaman. Makanya pahami peninggalan budayamu, pahami peninggalan para leluhur kita tentang filosofi, makna, sehingga itu bisa berimbas dalam adab kita juga gitu Bang. Karena para leluhur dulu mengajarkan itu dengan menyimbolkan simbol. Iya, menyimbolkan dari tanaman, dari hewan, makna baiknya apa. Contoh yang sering salah pemahaman itu Mahesa Lajar. Ini cocok buat petani katanya. Padahal dapur Mahesa Lajar zaman dulu itu adalah salah satu pusaka wajib yang harus dimiliki seorang raja. Kenapa? Kok pusakanya nama dapurnya Kerbau? Karena Kerbau itu kan giat dalam bekerja. Jadi bukan tugas pemegang pusaka itu harus membajak sawah itu salah atau bertani, bukan. Nah, mungkin cukup sekian di video singkat ya, karena kalau untuk menggali ke dalam masalah ini amalan apa, itu kan privasi dan setiap orang punya ijazah masing-masing gitu. Hanya pahami pusaka itu bukan hanya dijadikan benda pajangan. Pertama, pahami cara merawatnya, pahami bagaimana cara menyelaraskan sebuah pusaka. Karena banyak ini Bang, punya pusaka keinginannya nggak kesampaian katanya, percuma pegang pusaka. Nah, saya analogikan begini, seorang ibu punya anak 3. Apakah 3-tiganya bisa sukses? Pasti ada salah satu. Padahal tidak mungkin. Seorang orang tua berdoanya beda-beda. Semua anaknya pengen sukses. Nah, di sini bukan doa orang tua yang tidak manjur, tetapi diri kita ada apa nih? Gitu. Sehingga pintu langit ini tertutup, doa ini nggak bisa nembus gitu. Nah, ada kejadian seperti itu, udah punya pusaka tapi nggak ngepek, nggak ngimbas katanya, nggak ngimbas sampai pusakanya mau dibuang-buangin. Pertanyaan saya, kemarin minta doa ke orang tua, terus tiba-tiba nggak terjadi, pusaka dibuangin orang tua, masa iya mau dibuang juga Bang? Harusnya introspeksi, kan begitu? Itu yang bagus. Oke? Paling singkat aja. Oke, cukup sampai di sini pembahasan kita tentang penyelarasan pusaka. Sebelumnya kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami atau candaan kami yang kurang baik. Iya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Salam budaya.